Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita sayangi Kak Fadilah dan Kak Fitri. Kita doakan mereka semua beserta seluruh keluarga besarnya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah. Juga semua hadirat yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita nih sekarang nih udah hampir asar, belum nih, dikit lagi. Tapi ini asar hari Jumat, merupakan waktu yang dipilih Sayyidah Fatimah untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, asar hari Jumat namanya Sa'ah Fatimiyah, jam-jamnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian asar hari Jumat hari ini berbarengan dengan hari lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra. Dan gak tanggung-tanggung, Allah juga kasih kepada kita di luar hujan deras, saat doa-doa mustajab. Mudah-mudahan Allah yang mengumpulkan kita di jam-jamnya Sayyidah Fatimah Zahra, Allah kumpulkan kita di jam doanya Sayyidah Fatimah Zahra di hari Jumat sore yang mulia ini, di hari lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra, di saat sedang turunnya hujan yang sangat deras di luar, tidak akan menolak doa-doa dan hajat-hajat kita sekalian pada hari ini. Dan hajat kita yang terbesar, semoga kelak di hari akhirat kita ada di belakang rombongan Sayyidah Fatimah Zahra. Innaha sayyidah nisa ahlil jannah. Sehingga sekalian saya muliakan, beliau adalah pemimpin wanita surga. Udah sore nih, saya gak akan panjang-panjang bicaranya, cerita juga gak akan panjang-panjang. Apalagi tadi diumumin ada yang pingsan. Saya gak tahu tuh pingsannya gara-gara kepanasan, kurang oksigen, terlalu berdesak-desakan, atau karena belum makan.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karenanya waktunya pendek, saya kalau dibilang gini nih, Ustazah tolong dong ringkesin Sayyidah Fatimah dalam satu kalimat. Tolong ringkesin Sayyidah Fatimah dalam satu kalimat. Saya sampaikan padamu teman-teman, ini saya hasil mikir. Mudah-mudahan mikirnya pakai hati. Karenanya perlu untuk dimasukkan dalam hati. Saya minum dulu boleh? Satu kalimat untuk Sayyidah Fatimah Zahra. Sederhana di dunia, mewah. Sederhana di bumi, mewah di langit. Itu Sayyidah Fatimah. Sederhana di bumi, mewah di langit. Saudara sekalian, waktu hidup di dunianya sederhana banget Sayyidah Fatimah itu. Sangat amat sederhana. Ya gimana enggak? Waktu Sayyidah Fatimah satu waktu punya kalung. Sayyidah Fatimah punya kalung, dipakai. Hari itu beliau datang ke rumah Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah ketuk pintu. Nabi tuh, ini teman-teman saya sekalian, punya hubungan yang sangat akrab, sangat dekat sama putrinya. Makanya saya kalau lihat orang-orang zaman sekarang yang galak-galak sama anak, galak-galak sama istri, terus bilangnya ngerjain sunnah, sunnah mana yang kamu maksudkan? Nabi Muhammad itu sangat lemah lembut kepada keluarganya, bahkan punya hubungan sangat intim, akrab, dekat sama putrinya. Sayyidah Fatimah tuh kalau ketuk pintu, Nabi Muhammad tuh udah hafal sama ketukan pintunya. Sayyidah Fatimah Zahra tidak diizinkan sesiapapun membukakan pintu rumahnya kalau yang ngetuk Sayyidah Fatimah. Ini ayah sama anak punya kode-kode tersendiri teman-teman. Keren banget gak? Jadi asal tok 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 ketukan pintunya tuh udah langsung Nabi Muhammad yang berdiri. Kalau ada istrinya yang mau bukain pintu gak dibolehin sama Nabi Muhammad. Jangan, Fatimah yang datang. Nabi biasanya buka pintu, dipeluknya Sayyidah Fatimah, dikecup di antara dua keningnya. Selalu seperti itu. Tapi satu hari Nabi Muhammad buka pintu, Nabi mau peluk gak jadi, Nabi mau cium gak jadi. Kenapa? Ada kalung di leher Sayyidah Fatimah. Saudara sekalian, Nabi gak jadi. Habisnya itu ngobrol, tapi muka Nabi tuh kelihatan kayak gak enak banget. Selesai Sayyidah Fatimah pulang kepikiran, kenapa ya. Sampai pas lagi pegang-pegang, ini dia nih, tersangkanya ketemu. Kalung yang beliau pakai. Kebayang gara-gara nih kalung saya kehilangan senyum Nabi Muhammad. Hari itu juga Sayyidah Fatimah minta tolong pada Sayyidina Ali. Ali jualkan ini. Habis dijual duitnya Ali sedekahkan ini. Sedekahin hari itu juga. Habis selesai semua uangnya disedekahkan, Sayyidah Fatimah datang kembali ketuk pintu rumah Nabi Muhammad. Nabi berdiri lagi, dia buka pintunya, tapi tidak dengan senyuman, karena Nabi pikir ada kalung di leher Sayyidah Fatimah. Begitu dibuka, gak ada lagi kalungnya. Sayyidah Fatimah kemudian bilang, wahai Rasulullah,
saya tadi pagi datang kemari dan kehilangan senyumanmu. Saya cari-cari apa penyebabnya hingga tahulah saya itu adalah karena kalung yang saya kenakan tadi pagi. Wahai Rasul, ketahuilah kalung itu sekarang sudah dijual dan uangnya sudah saya sedekahkan untuk keluarga fulan bin fulan, aitam fulan bin fulan, fuqara fulan bin fulan, dan semuanya sudah tidak ada lagi dalam tangan kami wahai Rasulullah. Saat itulah Nabi Muhammad memeluk putrinya, mencium di antara dua keningnya, kemudian berkata, innaki la ibni bin lain, innaki la binti Rasulillahi haqqa. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah sungguh-sungguh putri baginda Nabi besar Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah sungguh-sungguh putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nih baru nih kalau kayak gini putriku, kata Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan nih, yang punya nasab sambung kepada Sayyidah Fatimah, jadi pertanyaanmu seharusnya, Nabi kalau lihat kamu kiranya akankah Nabi Muhammad berkata, kamu sungguh-sungguh layak sebagai putriku? Ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpaling muka melihat keadaanmu? Yang mengaku cinta kepada Sayyidah Fatimah dan ingin sungguh-sungguh berada di belakang Sayyidah Fatimah, maka mulailah beranjak dari keadaanmu yang menghadapkan diri seutuhnya kepada dunia. Mulailah berpikir untuk mengarahkan langkah kakimu menuju akhirat Allah, mencari cintanya Allah, mencari keridhoannya Allah dengan yang sedikit yang kamu punya dari harta duniamu, dengan apapun yang selama ini berhasil kamu miliki, pencapaian duniamu itu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidah Fatimah sangat amat sederhana penampilannya, sangat amat sederhana perlakuannya, sangat amat sederhana dunianya. Seperti yang tadi disampaikan teman-teman, Sayyidah Fatimah tuh sering lapar. Laparnya bukan karena kondisi. Tadi yang disampaikan sama Mbak Neno Warisman, Sayyidah Fatimah sering lapar. Tapi laparnya Sayyidah Fatimah bukan karena kondisi, abisnya gak ada yang mau bisa dimakan nih, mau gimana lagi. Enggak. Katanya Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk mereka jalani dalam kehidupannya. Andai mereka kepengen kenyang, saudariku sekalian, kalian tahu bahkan gunung Uhud ditawarkan kepada Nabi Muhammad berubah menjadi emas, halalan thayyiban tanpa hisab buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tolak. Makanya gunung Uhud enggak berubah jadi emas. Yang gunung emas jadinya adanya di Papua. Saudaraku sekalian saya muliakan, gunung Uhudnya enggak ada. Kenapa? Udah nawarin diri. Malaikat Jibril nawarin, kalau engkau mau wahai Rasulullah. Tapi Nabi lebih memilih bal aju'u yauman wa ashba' yauma. Saya lebih memilih untuk sehari lapar, sehari kenyang.
In ji'tu dzakartu rabbi. Kalau saya lagi lapar gampang ingatnya sama Allah. Wa in syabi'tu syakartu rabbi. Ketika saya lagi kenyang, saya juga gampang syukurnya sama Allah. Saudaraku sekalian, Sayyidah Fatimah familiar sama lapar. Sayyidah Fatimah berkawan lapar, sehingga seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, that yom, kata Sayyidina Abu Bakar, saya satu waktu lapar, siang-siang keluar dari rumah di jam-jam panas, biasanya jam segitu nggak ada orang keluar rumah, tapi saya keluar rumah katanya, lapar nggak tahan, nggak ada makanan di rumah. Ini Sayyidina Abu Bakar asalnya kaya raya teman-teman, tapi begitu berjumpa Islam, tahu manisnya Islam, menganggap yang lain-lain kenikmatan gak ada harganya di hadapan beliau. Beliau pun menyerahkan seluruh hartanya kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalam untuk jalan dakwah. Sampai pernah kelaparan kayak begini nih, saudagar kaya dulunya, keluar rumah karena lapar, biasa aja, gak melas-melas mukanya. Begitu nyampe di luar depan masjid, nyari-nyari ketemu Sayyidina Umar. Umar, kok tumben lagi ada di luar? Iya nih Abu Bakar, saya lagi ada di rumah, terus saya lapar banget, gak tahan. Sama dong kalau gitu. Yuk kita cari orang yang kiranya bisa kasih kita makan. Berjalanlah mereka berdua di jalanan kota Madinah, ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi begitu lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nanya, ma akhrajakuma minal bait, kalian keluar dari rumah nih kenapa? Ya Rasulullah, ma akhrajana minal bait lil ju', kami keluar dari rumah di jam seperti ini wahai Rasul karena kami lagi lapar. Nabi senyum kemudian berkata, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma akhrajani minal bait illa bimithli ma akhrajakuma. Sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, saya pun siang hari ini keluar dari rumah dengan alasan yang sama dengan kalian keluar dari rumah. Sekarang ada 3 orang lagi kelaparan. Kata Nabi, yuk kita pergi ke rumah putriku Fatimah. Mari kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ada sahabat Nabi, rumahnya jadi tempat tinggal Nabi beberapa bulan teman-teman, selama Nabi Muhammad dibangunkan masjid sama rumahnya. Awal-awal hijrah tuh Nabi belum punya rumah, tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi itu udah nganggep rumahnya Abu Ayyub kayak rumah keduanya Nabi Muhammad. Nabi pergi 2 nih, bertiga bersama 2 sahabat. Nyampe di dalam rumah Sayyidina Abu Ayyub girang, seneng banget. Kebayang ya, kebayang. Orang tuh jamu orang makan, ngasih makan orang, teman-teman, ngasih makan orang. Orang biasa-biasa aja deh gitu, orang muslim biasa-biasa aja, lagi lapar dikasih makan. Kata Nabi Muhammad, luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan diberikan kepada orang yang lapar lebih mulia di sisi Allah daripada membangun satu masjid jami'. Ini orang biasa. Gimana kalau orang soleh? Gimana kalau orang paling soleh? Baginda kita Nabi besar Muhammad. Abu Ayyub begitu ngelihat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ahlan wa sahlan bi Rasulillah wa sahibih. Ahlan wa sahlan wahai Rasulullah dan kedua sahabat-sahabat yang mulia. Tafadhalu, silakan. Udah langsung faham Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau langsung ke belakang disembelihnya 1 ekor kambing kecilnya, kemudian minta istrinya Ummu Ayyub untuk membakarkannya, memasaknya buat baginda Nabi besar Muhammad. Cerita-cerita segala macam disuguhin. Nih Bu, adabnya orang sama tamu, gak usah pakai segala ditanya, lapar gak? Gak usah pakai segala ditanya, haus gak?
Mau nyuguin mah nyuguin aja ya Bu ya. Suguin aja langsung. Abu Ayyub begitu tuh. Langsung dibakarin kambing. Habis mateng selesai Abu Ayyub suguhin. Daging kambing. Enak bener tuh kambing guling. Ama Nabi diambil beberapa potong. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Ayyub, "Ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ilai bait binti Fatimah." Wahai Abu Ayyub, maukah kamu mengirimkan makanan ini? Sudilah kiranya engkau wahai Abu Ayyub mengirimkan makanan ini ke rumah putriku Fatimah. Dengan senang hati wahai Rasulullah, kata Abu Ayyub. Dengan senang hati wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, dengerin Dek, Kak, Bu, Nak, dengerin kata Nabi Muhammad tentang Sayyidah Fatimah yang kamu berharap-harap ingin ada di belakangnya. Ikuti jejaknya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi bait jawfiha ba'da 3 ayyam. Wahai Abu Ayyub, kirimkan makanan ini ke rumah putriku Fatimah, dan ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam lamanya tidak ada satupun suapan makanan masuk ke dalam perutnya. Saya tidak memintamu untuk menahan lapar di waktu yang lama, teman-teman. Akan tetapi, tidakkah kamu sebaiknya juga sesekali merasakan lapar sebagaimana laparnya putri Nabi Muhammad? Man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang panjang kenyangnya di dunia, maka akan panjang laparnya di akhirat nanti. Rumi ditanya, apakah musik haram? Rumi mengatakan, musik yang haram adalah suara dentingan sendok dan garpu di meja makan. Sementara sebelahnya ada orang-orang yang tidak bisa makan karena kemiskinan. Suara musik yang haram adalah suara dentingan sendok dan garpu di meja makan yang didengar oleh orang-orang miskin, anak-anak yatim di sebelah rumah. Sementara mereka harus berusaha menidurkan diri dalam keadaan lapar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah seringkali lebih memilih lapar di dunia untuk membuat beliau kenyang kelak di akhirat nanti. Jangan takut malaper. Dek, jangan takut sama lapar. Bu, jangan takut sama lapar. Jangan yang dipikirin urusan makanan aja. Ada tuh orangnya. Mudah-mudahan bukan kamu. Mau hadir majelis yang dipikirin makanannya di situ enak gak? Mau ngapa-ngapain yang dipikirin entar ada snacknya enggak? Ada nasi boxnya enggak? Ada tuh yang kayak begitu. Di sini banyak juga rupanya. Habis ini enggak lagi insya Allah. Enggak apa-apa, lapar tuh enggak bahaya buatmu. Lapar enggak bahaya untukmu teman-teman, enggak bahaya untukmu. Dan Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dawimi ala qar'i babillah
Wahai Aisyah, sering-seringlah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Bimadza ya Rasulullah? Gimana caranya ngetuk-ngetuk pintunya Allah wahai Rasul? Rasulullah menjawab, bil ju' dengan lapar. Kamu kalau lagi lapar tuh lagi ngetuk-ngetuk pintunya Allah. Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya nih hidupnya lama di pondok pesantren. 12 tahun saya hidup di pondok pesantren. Saya sering belajar. Saya kasih tahu teman-teman saya sekalian, keadaan yang membuat saya susah berkonsentrasi adalah ketika saya kenyang. Coba tanyain sama para penghafal Al-Quran. Kalau lagi kenyang, kalau lagi kekenyangan ngafalin Quran bisa apa enggak? Susah teman-teman, susah. Saya ustazah sebaliknya, saya kalau lagi lapar malah gak bisa konsentrasi. Bohong, enggak gitu. Enggak gitu. Konsentrasi itu bahkan Imam Ghazali mengatakannya, ustazah kok bisa bilang bohong, saya emang asli ustazah kayak gitu. Enggak, saya gak percaya. Sebab Imam Ghazali yang bilang kadzab manidda'a annahu khashi' wa huwa syab'an. Bohong banget kata Imam Ghazali, orang yang ngaku bisa sholat khusyuk dalam keadaan kekenyangan. Yuk belajarin buat nahan lapar. Enggak setiap kenyangmu tuh dikasih makan teman-teman. Enggak setiap kenyangmu perlu makan. Enggak, bilang sama perutnya yang sabar, yang sabar. Baru juga telat beberapa jam, yang sabar, yang sabar. Sayyidah Fatimah 3 hari, kita 3 jam dah, 3 jam. Sederhana saudaraku sekalian. Sayyidah Fatimatuz Zahra. Akan tetapi mewah di langit. Sayyidah Fatimah innaha sawamah qawamah. Itu kalau siang puasa kebanyakannya, kalau malam ibadah, malamnya luar biasa khusyuknya, luar biasa nikmatnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi mewah, megah di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah dapat julukan Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa itu Az-Zahra? Saya akan selesain sampai titik aja dah pembahasannya, karena udah hampir jam 4. Ini memang waktunya singkat sekali nih ya. Nanti kapan-kapan bikinnya pagi aja dah, biar agak lebih panjang. Begitu lah ya Kak Fadila. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah mewah di alam langit Allah Subhanahu wa taala. Dapat julukan waktu hidup Az-Zahra. Teman-teman sekalian, apa Az-Zahra? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak akan bicara panjang lagi. Dengerin, simak dengan baik, biar kamu dapat poinnya. Sederhana di bumi, mewah di langit. Sayyidah Fatimah tuh dapat julukan Az-Zahra, artinya semerbak mewangi bunga. Tahu kenapa? Saudaraku sekalian saya muliakan, penciuman, penglihatan, pendengaran para malaikat tuh gak sama manusia. Kalau manusia kan nyium bau wangi, nyium, ngelihat matanya, ngelihat yang indah-indah, bebungaan dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat tuh mencium, mendengar, melihat aroma, warna, rasa, ketaatan. Itu para malaikatnya Allah. Jadi malaikat tuh yang bisa nyium tuh nyium dosa, malaikat bisa nyium taat. Makanya katanya Nabi Muhammad tentang aroma yang dicium sama para malaikat, idza kadibal mu'min tanahha minhul malakan minnatni ma yakhruju min fi. Kalau ada orang bohong, malaikat raqib atid menjauh darinya 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya. Kita manusia gak bisa nyium, oh kamu bau mulutnya busuk berarti habis bohong nih. Gak bisa. Malaikat mencium itu. Dan
malaikat tuh mencium aroma ketaatan. Jadi kalau kamu sholawatan tuh malaikat nyium bau mulutmu tuh wangi. Kamu baca maulid, kamu baca ikdulul kayak tadi sejarah Sayyidah Fatimah, itu malaikat menciumnya aroma wangi teman-teman sekalian. Dan tahukah kamu aroma yang paling wangi yang dicium oleh para malaikatnya langit Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya Sayyidah Fatimah adalah aroma taatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai langit-langit tuh kayak gini nih. Wangi banget sih ini. Enak banget sih bumi. Bau apaan sih ini di bumi wangi banget. Enak banget. Malaikat yang lain nyaut, iya tuh Sayyidah Fatimah lagi sujud kepada Allah. Aroma tahajud Sayyidah Fatimah, aroma zikir Sayyidah Fatimah, aroma istighfar Sayyidah Fatimah, aroma tangisan Sayyidah Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, aroma doa-doa indah Sayyidah Fatimah dicium oleh para malaikat-malaikat di atas langit sana sehingga mereka menjulukinya innaha Fatimatu Zahra, sesungguhnya dialah Fatimah yang semerbak mewangi. Jadi pertanyaan kita, malaikat yang mencium aroma kita, adakah mereka akan merasa rileks, santai, tenang dengan aroma zikirmu, dengan aroma Qur'anmu, dengan aroma ibadahmu, ataukah justru mereka merasa tersiksa dengan aroma ghibah, aroma namimah, aroma bohong, aroma marah, aroma gosip, aroma hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisanmu itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah mewah di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tempat tertinggi saat ini di barzah selain ditempati oleh Nabi Muhammad. Innaha Sayyidah, sesungguhnya Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita surga hingga kelak perayaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan siapa perempuan paling keren di akhirat. Allah tunjukkan siapa perempuan paling mewah di akhirat. Allah tunjukkan siapa perempuan paling anggun, paling elegan di akhirat nanti, di mana semua orang ketakutan pada hari itu di padang mahsyar. Allah justru terdapat panggilan, ya ahlal mahsyar ghuddu rusakum, penghuni mahsyar tundukin kepala kalian semua. Tundukkan hati kalian semua. Kepalanya tundukin, matanya jangan pakai ngelirik-lirik. Tundukin semuanya, hormat semua. Kenapa nih Allah? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Karena sesungguhnya Fatimah putri Nabi Muhammad akan melangkah di atas jembatan sirat. Yang lain ketakutan, yang ini dipestain. Yang lain setengah mati khawatir, yang ini justru malah lewatnya dirayakan teman-teman saudariku sekalian. Yang membahagiakan adalah ketika Sayyidah Fatimah lewat, beliau tidak lewat sendirian. Di belakangnya kaukabun azim, rombongan yang amat sangat besar. Di belakang Sayyidah Fatimah perempuan-perempuan sepanjang zaman, ribuan perempuan-perempuan di belakang Sayyidah Fatimah akan juga ikut melangkah di atas jembatan di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Saya ketika dengar ini teman-teman sekalian, rasanya besar hati saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ij'alni minhun. Jadikan saya salah satu di antara mereka. Kalau Nabi Muhammad bilang ada 70 orang di belakang Sayyidah Fatimah, kayaknya saya kecil hati dan mau doa. Kalau Nabi Muhammad bilang 1000 orang di belakang Sayyidah Fatimah, saya juga kecil hati dah saya. Enggak ada saya. Enggak berani doa 1000 orang.
1000 orang, dikit banget. Tapi yang diceritakan sama Nabi Muhammad alaihissalam, innaha kaukabun azim, sesungguhnya ada rombongan sangat besar di belakang Sayyidah Fatimah, membuat saya berani berdoa, Allahumma jalni minhun, ya Allah selipkan saya di antara mereka. Selipkan kami di antara mereka. Selipkan kami di antara mereka ya Allah. Jadikan kami ada di belakang mereka. Ya Allah, kalaupun kami kesulitan untuk mencontoh baginda kami Sayyidah Fatimah Zahra, junjungan kami Sayyidah Fatimah Zahra, tuan putri kami Sayyidah Fatimah Zahra, akan tetapi Engkau yang melihat ya Allah. Di hati kami punya secuil cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra, dan hati kami sangat ingin untuk mencontoh beliau di atas muka bumi ini, meskipun langkah-langkah kami masih seringkali tertatih-tatih. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Sayyidah Fatimah Zahra perempuan yang mampu menjaga diri dalam sepanjang hidupnya, jadikanlah perempuan-perempuan yang ada di tempat ini perempuan-perempuan yang mampu menjaga dirinya. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjauhkan Sayyidah Fatimah dari dosa-dosa. Ya Allah, jadikanlah kami tidak mudah untuk menampilkan diri kami di hadapan laki-laki yang bukan mahram kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai perempuan yang paling terjaga dan tidak pernah menampilkan dirinya di hadapan kaum laki-laki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Secuil akhlak, secuil kedermawanan, secuil kasih sayang, secuil cinta, karuniakanlah kepada kami dari samudra kedermawanan, samudra ibadah, samudra kasih sayang, samudra rahmah yang ada dalam hati Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tebarkanlah cinta Sayyidah Fatimah di hati kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ketika datang harinya, jadikan kami ada di belakangnya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di Instagram story saya ada tuliskan sholawat Sayyidah Fatimah Zahra. Silahkan dibaca dalam hari-harimu teman-teman. Itu adalah sholawat yang diijazahkan, yang diajarkan oleh para guru-guru kami, ya, untuk menyambungkan hati kita dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Silahkan diamalkan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita perempuan-perempuan yang kelak layak ada di belakang beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.